Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa Miftahus Shalihin TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Ketika kita mengkaji Al-Qur'an, tentunya pembahasan tentang Makkiyah dan Madaniyah tidak bisa terlewatkan. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang makna Makkiyah dan Madaniyah atau perbedaan keduanya itu apa. Di dalam kitab Ulumul Quran yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Ustadz Ad-Doktor Nuruddin Aitr, Profesor Dr. Nuruddin Aitr, dalam bukunya Ulumul Quran, beliau membagi ke dalam 3 pendapat terkait perbedaan makna Makkiyah dan Madaniyah. Apa saja perbedaan yang ada di dalam masalah ini? Yang pertama, atau al-madhab al-awwal, menjelaskan atau berpendapat bahwa annal qur'ana al-makki huwa ma nuzila qabla al-hijrah wal qur'anu al-madani huwa ma nuzila ba'da al-hijrah. Pendapat pertama mengatakan bahwa Quran Makki, ya, ini berarti cakupannya surat atau ayat, ya. Yang Makki adalah ayat atau surat yang turun sebelum hijrah. Jadi semua ayat ataupun surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, maka itu masuk ke dalam kategori ayat atau surah Makkiyah. Adapun Al-Quran Al-Madani atau ayat atau surah Madaniyah adalah semua ayat atau surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Artinya ketika Nabi Muhammad SAW berada di Makkah, tetapi beradanya beliau di Makkah waktu itu setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, maka itu termasuk daripada ayat atau surah Madaniyah. Nah, menurut Syekh Nuruddin Aitr, bahwa pendapat ini adalah pendapat yang paling masyhur. Wa hadza huwa ashharu al-istilahati fil Makki wal Madani. Pendapat ini atau mazhab ini adalah merupakan istilah yang paling masyhur, yang paling populer di dalam memaknai atau membedakan makna Makkiyah dan Madaniyah. Dari kalimat ini secara tersirat, ya, beliau merojihkan atau menguatkan pendapat madhab yang pertama ini. Adapun madhab kedua atau golongan kedua berpendapat bahwa perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah bukan seperti yang terdapat pada pendapat pertama, tetapi pendapat kedua mengatakan annal Makkiyah ma nuzila bi Makkah walau ba'dal hijrah. Surah atau ayat Makkiyah itu adalah semua ayat atau surat yang turun di Makkah walau ba'dal hijrah, meskipun itu setelah hijrah. Jadi pokoknya yang turun di Makkah meskipun itu setelah hijrah, ya berarti dia Makkiyah. Apalagi yang belum, gitu kan, min babil aula, lebih utama. Jadi pokoknya semua ayat atau surat yang turun di Makkah itu berarti Makkiyah, gitu. Wal madani, adapun surah atau ayat Madaniyah adalah manuzila bil Madinah. Ayat atau surat yang turun di Madinah itu disebut sebagai surah atau ayat Madaniyah. Jadi pendapat kedua ini lebih menggunakan pendekatan makani, ya. Wa hadzal madhhabu makani qad tuqayyadu bit tasmiyati al makaniyah. Jadi pendapat kedua ini lebih mengedepankan pendekatan tempat. Nah, karena ini menggunakan pendekatan makani atau tempat. Karena kalau turunnya di Makkah berarti dia Makkiyah, kalau turunnya di Madaniyah berarti dia adalah masuk kategori ayat atau surah Madaniyah. Adapun pendapat yang ketiga, al-madhhab ats-tsalits annal Makkiyya ma waqa'a khitaban li ahli Makkah. Pendapat ketiga menjelaskan bahwa Makki itu adalah ayat atau surat yang mukhatabnya, ya, lawan dialognya, ya, atau mukhatabnya itu adalah ahli Makkah, ya. Ketika mukhatabnya atau lawan interaksinya itu adalah ahli Makkah, orang-orang Makkah, maka itu disebut sebagai al-Makki. Dan sebaliknya ketika wal madani ma waqa'a khitaban li ahli Madinah,
Dan adapun disebut sebagai madaniyah itu adalah ketika ayat itu yang menjadi mukhatabnya atau lawan bicaranya adalah orang-orang Madinah. Nah, seperti misalnya yang dijelaskan oleh sahabat terkenal, misalnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwa kullu syai'in nuzila fihi ya ayuhan nas fahuwa bi Makkah. Wa kullu syai'in nuzila fihi ya ayyuhalladzina amanu fahuwa bil Madinah. Jadi pendapat ketiga ini dikuatkan oleh salah satu perkataan Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan bahwa setiap ada ayat yang menggunakan redaksi ya ayyuhan nas, maka mukhatabnya atau lawan bicaranya adalah ahlu Makkah, atau dia disebut sebagai ayat Makkiyah. Dan setiap ayat yang menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu atau diawali dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu fahuwa bil madaniyah, maka ayat ini adalah ayat madaniyah. Itu diantara beberapa perbedaan makna Makkiyah, madaniyah, yang mana kalau diringkas berarti pendapat pertama mengatakan bahwa Makkiyah itu adalah ayat atau surat yang turun sebelum hijrah. Adapun madaniyah adalah ayat atau surat yang turun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Pendapat kedua lebih menggunakan pendekatan tempat. Jadi kalau Makki itu sesuatu yang turun di Makkah, kalau Madani atau Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun di Madaniyah. Kemudian yang pendapat ketiga atau mazhab ketiga lebih menggunakan pendekatan mukhatab, lawan bicara. Kalau lawan bicaranya ahli Makkah, maka disebut sebagai Makki. Tapi kalau lawan bicaranya adalah Madaniyah, maka lawan bicaranya adalah ahlu Madinah atau penduduk Madinah, maka dia disebut sebagai Madani. Kemudian apa sih pentingnya kita mengetahui perbedaan Makkiyah dan Madaniyah? Ketika kita memahami Al-Quran secara komprehensif, maka tentunya seorang tidak bisa terlepaskan dengan pembahasan ini, karena sangat penting ya. Di antaranya adalah bahwa ilmu tentang Makkiyah dan Madaniyah itu akan membantu pengkaji Al-Quran ya di dalam mengetahui tentang tarikh tasyri'. Dan tentunya dengan hal semacam itu ya, maka dia juga akan wal waqfu ala sunnatillahi al-hakimiyah fi tasyri'at. Kemudian selain itu juga akan membantu untuk mengetahui nasikh dan mansukh ya. Kalau pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Nuruddin itu adalah yang pertama tadi, yaitu Makkiyah adalah sebelum hijrah dan Madaniyah adalah sesudah hijrah, berarti nanti akan bisa mengetahui ayat-ayat yang nasikh dan mansukh itu yang mana gitu kan. Yang mana ketika ayat itu nasikh berarti kan dia turunnya belakangan gitu, berbeda dengan yang mansukh. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui itu Makki dan itu Madani ya. Selain dari pembahasan yang tadi sudah disinggung sebagian di atas, juga dengan simai ya. Jadi yang dimaksud dengan simai di sini adalah fal murad bihi an-naqlu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam au 'anis sahabati alladziina ayanu at-tanzil. Jadi yang dimaksud simai di sini adalah ya kita bersumber dari riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW atau dari sahabat, yang mana sahabat itu menjadi saksi ya tentang turunnya wahyu yaitu Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga para tabiin ya, yang mana tabiin adalah generasi setelah sahabat ya, yang di situ tentunya para tabiin itu menjadi murid dari para sahabat-sahabat atau ulama-ulama atau para ahli dari golongan sahabat, yang mana para sahabat ini langsung belajar kepada Rasulullah SAW. Dan posisi tabi ini masih sangat dekat ya dengan Rasul, kan hanya melewati sahabat saja. Jadi itu juga bagian daripada faktor yang bisa membantu bagaimana kita memahami tentang klasifikasi antara Makkiyah dan Madaniyah di dalam Al-Quran. Itu saja sekilas tentang seputar Makkiyah dan Madaniyah. Tentunya ini sangat penting bagi kita para pengkaji Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan lain waktu kita akan membahas lebih detail, dan juga
pada tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.